Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Andriani, NIM 055, Prodi Aquacultur dari kelas C, kelompok 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi sporozoa untuk memenuhi tugas praktikum parasitologi minggu ketiga dengan isi berupa penjelasan mengenai salah satu spesies sporozoa dari genus Myxobolus dan genus Coccidia. Untuk pembahasan yang pertama mengenai genus Myobolus, spesies yang saya pilih di sini adalah spesies Myobolus algonquinensis. Morfologi dari Myxobolus algonquinensis ini yaitu memiliki spora berbentuk lonjong dengan dua polar kapsul identik yang terletak di bagian anterior dan masing-masing berisi filamen polar dengan 4-6 kumparan. Umumnya spesies dari genus Myxobolus memiliki morfologi yang hampir sama. Nah, yang membedakan itu adalah pada jumlah kumparan yang dimiliki. Untuk Myxobolus algonquinensis memiliki 4-6 kumparan. Selain itu, spesies ini juga memiliki katup halus dengan tepi yang halus dan appendix dengan appendix interkapsular kecil yang berbeda. Bentuk dari parasit ini adalah lonjong, ada yang bulat telur dengan ukuran maksimal adalah 800 mikrometer. Untuk predileksi dari Myxobolus algonquinensis ini adalah pada insang ikan. Nah, ikan yang terinfeksi oleh spesies ini biasanya pada insangnya itu ada nodul yang berwarna putih yang berisi spora. Nah, apabila infeksi spesies ini itu sudah berat, biasanya operkulum pada ikan itu tidak mampu menutup secara sempurna. Nah, berikut adalah ikan yang sering terinfeksi oleh spesies Myxobolus algonquinensis. Siklus hidup dari Myxobolus algonquinensis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu siklus hidup yang melibatkan invertebrata annelid sebagai inang antara dan siklus hidup yang melibatkan ikan sebagai inang utama. Nah, yang kita bahas pertama adalah siklus hidup melalui inang utama. Penyebaran spesies ini dimulai dari nodul pada insang ikan yang terinfeksi oleh spesies ini yang pecah dan menyebar pada perairan hingga termakan oleh ikan. Selanjutnya, spora yang termakan oleh ikan masuk ke saluran pencernaan. Kemudian, kapsul polar melebur dan membentuk filamen polar yang bergelantung di dinding usus. Selanjutnya akan menembus ke dinding usus ikan, kemudian masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh organ ikan. Filamen polar tersebut mengalami perkembangan secara sporogonu dan menjadi sporoblast dan membentuk nodul baru pada insang ikan. Nah, untuk siklus hidup yang melibatkan invertebrata annelid sebagai inang antara yaitu inang antaranya di sini itu berupa cacing Oligochaeta biasanya, umumnya. Dan penjelasannya yaitu nodul yang berisi spora yang terdapat pada insang ikan juga mengalami perkembangan jumlah spora atau mengalami pemecahan sehingga melebur ke seluruh perairan atau mencemari perairan. Dan spora tersebut termakan oleh cacing Oligochaeta dan di dalam tubuh cacing ini spora mengalami perkembangan menjadi spora Triactinomyxon atau Actinospora dan akan termakan oleh ikan, kemudian membentuk nodul kembali pada ikan. Pembahasan berikutnya mengenai genus Coccidia. Spesies yang saya gunakan adalah spesies Coccidia oocyte. Nah, berikut merupakan klasifikasi dari Coccidia oocyte. Coccidia oocyte ini berasal dari filum Apicomplexa, kelas Conoidacida, ordo Eucoccoidanidae, famili Eucocconidanidae, dan genus Coccidia. Nah, untuk
referensi gambar dari Coccidia oocyte bisa dilihat pada video tersebut. Morfologi dari spesies ini adalah memiliki sel tunggal yang membentuk spora dan mikroskopis dan bentuknya oval seperti yang pada gambar sebelumnya, dan memiliki kista yang berisi beberapa sporokista, dan dia ini termasuk parasit, termasuk endoparasit karena predileksi dari spesies ini adalah saluran pencernaan hewan-hewan unggas seperti itik, ayam, angsa, mentok, dan burung. Siklus hidup dari spesies ini dimulai dari ookista yang termakan oleh hewan ternak dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian Coccidia masuk ke dalam sel usus ternak dan berkembang biak, lalu mengalami pembelahan diri sehingga memperbanyak diri. Lalu Coccidia jantan dan betina bereproduksi dan menghasilkan ookista. Nah, hewan ternak yang memakan ookista tadi akan mengeluarkan semacam telur yang berisi spora. Nah, telur ini nantinya yang akan mencemari makanan-makanan pada hewan-hewan ternak lain. Nah, demikian pembahasan mengenai materi sporozoa dari genus Coccidia dan Myxobolus dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.